Hai, saya Tia Kaniati Kusumawardhani, NPM 225506104 dari kelas PSTIC dari kelompok 7, dan sekarang kita akan membahas tentang function atau fungsi. Ini adalah kelompokku, ada Arnes, Arifin, Raka, Gevira, dan Sheina, dan ini modulnya diambil dari Python Essential 1. Jadi ini ada fungsi yang bukan kegunaan tapi sama-sama punya manfaat. Iya, fungsinya bermanfaat, tapi bukan kegunaan artinya. Oke, why do we need function? Jadi kapan kita harus mulai menggunakan fungsi? Pertama, ketika sebuah kode itu rasanya selalu kita gunakan di atas, lalu di bawah juga nemu, di tengah-tengah nemu. Lebih baik kita singkat. Kita buat dia cuma sekali, kita define sekali, seterusnya tinggal kita panggil. Nih, terus jika sepotong kode menjadi begitu besar sehingga membaca dan mengecilkannya dapat menyebabkan masalah. Tuh, jadi lebih baik kita buat ringkas sekalian di awal, lalu nanti tinggal kita panggil. Next, sebenarnya dari mana sih fungsi-fungsi yang kita panggil itu berasal? Jadi ada tiga kemungkinan. Yang pertama itu bisa dari Python-nya sendiri, jadi memang sudah disediakan dari library-nya, dari library yang tersedia di Python itu fungsi-fungsinya. Jadi kayak ada print, itu dari integral Python. Kita nggak perlu nyebut-nyebut yang lain, langsung panggil aja print bla 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 bla, oke jadi. Terus bisa aja menggunakan modul-modul yang ada di Python, jadi ada banyak modul yang bisa kita akses di Python, atau kita juga bisa membuat kode sendiri, jadi nama fungsinya bisa kita buat sendiri. Nah, gimana sih caranya untuk writing function, how to write a function? Jadi cukup simpel sebenarnya, kita tinggal ketik aja nama fungsinya, terus dikasih tanda kurung. Dan kalau contoh di kode ini, itu ada tiga fungsi yang digunakan. Yang pertama itu fungsi print, yang kedua itu fungsi int atau integer, dan ketiga itu ada input. Jadi ketiga ini kita dapatkan dari Python sendiri ya. Jadi ini bukan kode yang kita tulis sendiri, ini sudah tersedia. Fungsinya itu fungsinya dari fungsi. Gunanya dari fungsi print itu adalah mencetak argumen yang ada di dalam si tanda kurung ini, parameternya lah. Terus ini dari integer itu fungsinya gunanya itu untuk memastikan argumen yang ada di dalam sini tipenya itu integer. Dan kalau input itu gunanya untuk memasukkan data. Gitu. Ini adalah konsolnya atau hasil akhir atau running programnya. Nah, jadi kan tadi kita udah bahas bahwa kita bisa membuat kode secara langsung. Kita bisa membuat, maksudnya kita bisa membuat nama fungsi kita sendiri. Menggunakan apa? Menggunakan define atau mendefinisikan. Jadi penulisannya gimana? Define nama fungsi kita dikasih tanda kurung 2. Nih. Define nama fungsi lalu masuk ke tubuh fungsi langsung. Nah, ini contoh penulisan si def-nya. Jadi kita membuat sebuah fungsi yang namanya message di sini, jangan lupa dikasih titik 2. Lalu tinggal kita panggil aja si fungsi message di sini tanpa harus ngetik lagi di sini. Ini adalah konsolnya tadi. Lalu gimana sih sebenarnya cara kerjanya si fungsi itu? How it works? Yang pertama dia akan mendeklarasi sebuah fungsi di atas. Kita harus membuat deklarasi fungsi di atas dulu, baru dia akan mengeksekusi body functionnya, lalu kembali ke kode. Jadi kalau kita lihat di sini, def message-nya itu print enter next value, lalu kita akan nih. Ini adalah fungsinya dulu yang kita deklar di atas. Lalu di sini kita akan start kode kita, print we start here, lalu kita pakai fungsi message, kita tinggal panggil fungsi yang ada di atas ini, lalu kita akan kembali lagi ke kode, kembali ini. Gitu. Jadi kode sebelumnya masuk ke fungsi, dia memanggil fungsi di atas, lalu kembali ke kode gitu. Nah, kita itu harus invoke fungsinya dulu, baru fungsinya bisa dipanggil. Jadi kita nggak bisa taruh invocationnya ini ada di bawah, dia bakal error. Nah, terus nama fungsinya itu nggak boleh sama kayak nama variabel. Misal nih, kita punya variabel message. Ternyata di atas ini kita tulis message sama dengan enter next value. Terus kita buat define message di sini. Nggak bisa, nanti error. Nah, terus fungsi itu harus ditulis bersamaan dengan kode. Fungsinya itu
Gimana ya? Dalam sebuah penulisan fungsi itu kita harus ngedefine fungsinya baru bisa kita panggil jelas. Nah, tapi fungsi itu kita bisa tulis di awal atau kita bisa juga ditulis bareng-bareng sama kodenya, tapi harus sebelum pemanggilan fungsinya. Jadi sebenarnya kita mau taruh fungsinya tepat di atas ini bisa, tapi jangan sampai di bawah pemanggilan fungsinya. Oke, that's all about function. Thank you.